sebenarnya Rajendra itu melakukan tirakat apa atau melakukan ritual seperti apa sehingga menjadi geger di kerajaan Senopati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Wali Boleti Meti. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa eksplor kembali karena kemarin kita sempat terkendala dengan hilangnya Mas Ijung, dan alhamdulillah pada waktu itu bisa kami ketemukan ya teman-teman, karena kemarin kita melewati hutan ilusi yang sangat mistis. Apa saja di sana ada, makanan enak banget, ada emas, bongkahan emas ada, tapi itu semua hanya tipu muslihat dari Rajendra, kemungkinan, karena kami belum tahu pasti itu perbuatan Rajendra atau bukan. Yang pasti kemarin kita sempat ketemu dengan sosok yang mirip seperti Mas Ijung. Ternyata itu bukan Mirip ya. Dan tadi siang kami melakukan pemulihan kepada Mas Ijung karena luka dalam ya teman-teman. Minta doanya, mudah-mudahan Mas Ijung selalu diberikan kesehatan, kita semua ya selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita selalu bersandar dan berserah diri kepada Sang Pencipta ya. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan yang kemarin, dan saya mendapatkan pesan bahwasanya jangan melewati hutan itu, Mbak, karena hutan itu nanti panjenengan akan tersesat jauh. Kita ambil jalur lain teman-teman ya, karena kita harus menemui yang bernama Suntala. Suntala ini jadi target incaran oleh Rajendra. Baik teman-teman, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Namun sebelum itu kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Yuk, tambahan, Mbah. Ini informasi buat teman-teman ya. Ini proses kaos sedang desain. Ini untuk mengingatkan, juga untuk tambahan perjalanan dan pendapatan ya. Itu mungkin besok Mas desainnya jadi, nanti di ngomong sama teman-teman jadi itu jadi itu di ini didukung ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah ditunggu sama Mercy. Mati mbak ini baterainya, Kak. Hah? Mati. Pakai baterai ini. Baterai ini ya. Yeah. Ini masih jelas ya, Mbak. Itu. Iya. Oke. Itu. Ini PKN Indonesia. Tinggi banget ya sosoknya ya.
Jakarta sih kelihatan kecil sekali. Tidak mengetahuinya. Mas, Pak, Mas. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Mohon maaf. Kami diperintahkan sama Eyang Resi Darmanaksa untuk menemui panjenengan. Apakah benar panjenengan Eyang Resi Darmaseta? Ya, perkenalkan namaku Darmaseta. Kami sedang mencari Suntala karena Suntala menurut Eyang Resi Darmareksa dititipkan oleh panjenengan. Eyang, apakah betul, Eyang? Iya, Suntala sekarang berada di kediamanku. Satu pertanyaan buat kami ini, Eyang. Sebenarnya Rajendra itu melakukan tirakat apa atau melakukan ritual seperti apa sehingga menjadi geger di kerajaan Senopati? Sebelumnya, saya minta maaf karena telah melibatkanmu dalam urusan kerajaan ini. Yang sejatinya, kerajaan Senopati tidak pernah bersentuhan dengan manusia sejak berabad-abad yang lalu. Iya. Saya ceritakan sedikit. Kenapa Rajendra begitu murka? Sebelumnya, Rajendra adalah seorang jenderal perang. Dia biasa disebut dengan Dang Hyang Rajendra. Dang Hyang Rajendra. Dia begitu murka ketika mengetahui istrinya telah mati. Matinya itu disebabkan oleh apa itu? Tentu saja takdir. Kenapa begitu murkanya? Padahal kan sudah digariskan memang dari Sang Pencipta. Di dalam kerajaan Senopati terdapat sebuah kitab yang apabila dari kerajaan Senopati mengamalkannya, maka bisa menitis kembali untuk memulai kehidupan yang baru. Rajendra telah mengakali sebuah takdir yang tentu saja takdir itu tidak luput dari sebuah kematian. Maksud Eyang berarti menghidupkan kembali istrinya yang telah mati atau seperti apa itu, Eyang? Rajendra berkeinginan untuk hidup kembali menjadi manusia. Karena sebelum Rajendra di kehidupan alam sukma, dia adalah seorang manusia yang telah murka beserta semua
kerajaan yang diawali oleh keinginan sang raja. Berarti keinginan sang raja untuk menghilangkan semua beserta rakyat-rakyatnya dan rajanya beserta pimpinan-pimpinan kerajaan itu. Iya, sang raja berkehendak dia murka bersama kerajaan dan rakyat-rakyatnya. Akan tetapi di kehidupan yang didalami oleh seorang raja dan para bawahannya dan para rakyatnya itu di dunia sukma, mereka belum mati, akan tetapi mereka juga tidak pernah memiliki keturunan, yang berarti itu semua yang hidup di alam sukma hanya kerajaan dan rakyatnya saja. Berarti di sana tidak bisa beranak pinak sampai ada generasi-generasi selanjutnya itu, Eyang. Tidak ada. Apakah alam sukma itu masuk ke alam nirwana, Eyang? Sebentar lagi akan masuk ke alam nirwana, alam keabadian, yaitu ketika sudah meninggal dunia atau mati. Akan tetapi Rajendra tidak menerima akan takdir tersebut. Dia ingin mengulangi kehidupannya. Maka dari itu dia memilih untuk mencuri kitab yang berisi akan hak Hamurtati atau biasa disebut dengan Samurtati. Apa itu yang disebut Samurtati itu, Eyang? Samurtati adalah Kisah Murta dan Kisah Murti, yaitu Kisah Murta ilmu jasad kasar dan Kisah Murti adalah ilmu rohani. Untuk saat ini Rajendra sudah mengerti akan hal 7 lapis lipat bumi dan 7 lapis lipat langit. Yang dalam artian 7 lapis lipat bumi itu Rajendra sudah menguasai ilmu alam cipta yang terdiri dari 7 unsur, yaitu unsur manusia, yang di dalam manusia sendiri ada kepala, dan di dalam kepala ada otak. Di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada sukma, di dalam sukma ada rasa, dan di dalam rasa ada ingsun sendiri, yaitu ingsun sang pencipta. Untuk saat ini, apakah engkau sudah memahami hal tersebut? Kami sama sekali tidak memahaminya, Eyang. Apa itu alam cipta? Apa itu ingsun? Kami sama sekali belum paham, Eyang. Seperti apa? Alam cipta adalah alam kehendak, di mana kehendak dari makhluk
adalah juga kehendak dari Sang Pencipta, di mana makhluk diciptakan untuk mengingat Sang Pencipta, sehingga Sang Pencipta ada karena ada yang diciptakan. Untuk saat ini, Rajendra sedang mencari bibit dari penciptaan manusia. Maksud Eyang? Untuk menciptakan manusia, manusia sendiri harus mengeluarkan yang disebut mani, cairan putih. Itu dasar dari penciptaan manusia. Jadi Rajendra membutuhkan satu pasangan dari manusia untuk menciptakan kehendaknya menjadi manusia. Apakah engkau sudi untuk mengemban tugas seperti apa yang harus kami lakukan? Rajendra sedang mengelabui satu kekasih atau satu pasang manusia untuk melakukan perkawinan yang di luar dari syariat. Maksudnya di luar nikah seperti itu? Iya. Kedua manusia itu hanya mengandalkan nafsunya, tapi tidak mengetahui akan budi, sehingga manusia tersebut akan menciptakan semburan yang menyemburkan mani di dalam rahim, sehingga Rajendra menjelma menjadi seorang manusia melalui proses tersebut. Berarti Rajendra akan terlahir kembali. Iya, jika itu terjadi dan atas kehendak Rajendra, bisa saja Rajendra menjadi manusia. Akan tetapi, manusia yang tidak mengenal budi dan mengenal sukma, mengenal akan rasa, apalagi ingsun dan cipta. Di dalam ingsun sendiri ada karsa, di dalam karsa ada cipta, dan di dalam cipta ada karya. Jika itu semua baik, maka terlahirlah kebaikan. Jikalau itu buruk, maka terjadilah keburukan. Berarti kalau sampai Rajendra terlahir kembali, ini akan menjadi orang yang sangat murka ya, atau bahkan berkelakuan tidak baik. Itu yang disebut buruk. Kelakuan, tindak tanduk, bahkan pemikirannya pun buruk. Karena tercipta dari sebuah keburukan. Untuk saat ini, di dalam hutan ini, untuk melancarkan niat dari Rajendra, Rajendra akan menarik sepasang manusia ke dalam hutan ini. Tetapi hutan ini sangat luas. Engkau harus memiliki banyak teman, baik dari golongan jin dan manusia. Apakah engkau sanggup dan menerima tugas ini? Hutan ini sangat luas ya. Apalagi Rajendra berhasil membuat perangkap-perangkap atau hutan ilusi ya.
kemarin kita tersesat sangat jauh. Apalagi teman kami kemarin juga diculik sama Raja. Kira-kira petunjuk apa dari Eyang agar kami bisa menghindari semua itu, Eyang? Sebelum memasuki hutan ini, bacalah Yaumul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Di situ menerangkan banyak hal, yaitu 7 ayat sama saja dengan 7 unsur dari rasa kasih dan sayang dari Tuhan alam semesta, dari Sang Pencipta sendiri. Apakah dari ayat Ihdinas Siratal Mustaqim kami memohon bahwa tunjukkan jalan yang lurus atau jalan yang benar, seperti itu, Eyang? Itu untuk mengingatkan bahwasanya manusia tidak pernah menempuh jalan yang lurus, sehingga atas petunjuk dari Tuhanlah manusia bisa berjalan di jalan yang lurus. Insya Allah kami dengan teman-teman kami siap untuk mengemban amanah dari Eyang, karena ini sangat berbahaya jika sampai semua itu terjadi. Apalagi kalau nanti Rajendra sampai terlahir kembali, mau seperti apa dunia ini? Karena fitnah yang sangat kejam itu akan terjadi. Bahkan manusia sendiri sudah termakan oleh fitnah itu sendiri. Sehingga ketika Rajendra nanti lahir, itu sangat berbahaya. Manusia sangat mengenal akan fitnah tersebut. Dan sangat berbahaya sekali bagi manusia sendiri. Untuk saat ini, hanya itu yang saya sampaikan. Saya meminta maaf karena membuatmu bertanggung jawab akan hal ini. Tidak apa-apa, Eyang. Selama kami masih bisa membantu dalam amar ma'ruf nahi munkar, kami beserta teman-teman siap untuk melaksanakan amanah dari panjenengan. Terima kasih. Engkau telah menjalani kehidupan dengan baik dan menjalani takdir dengan baik. Tetapi ingatlah Tuhanmu dan mintalah pertolongan kepadanya. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha Penolong. Tidak ada yang lain. Kalau begitu, saya meminta izin untuk pergi dari sini. Monggo, ya. Salam Rahayu. Salam. Salam. Mas Icung. Mas. Jagung banget. Bobot bateri ya, Pak. Kirain. Ya. Tapi antang mengko bermemot. Bagaimana, Mbak? Tadi siapa, Mbak? Eyang Resi Dharma Sekta. Ternyata apa? Rajendra ingin terlahir kembali, tapi menjadi sosok yang
Durhaka dan angkara murka. Melalui apa, Mbak? Melalui persetubuhan hubungan gelap. Berarti big. Ya kalau orang Cina mengatakan ya reinkarnasi ya. Berarti itu Reinkarnasi kan bukan, Mbak. Oh, Reinkarnasi kan kayak kerak belum paham betul karena nasi. pecahannya sangat dalam. nanti lihat videonya lah, Mbak. Iya. Ayo kita lanjut. Besok apa? Ini pesan. Seperti itu ya teman-teman. Kita harus benar-benar atur strategi untuk ke hutan yang seluas ini. Kita bawa bekal yang cukup ya. Besok kita datang ke sini lagi. Siap-siap, Mbak. Atau Besok, Mbak. paling enggak kita cari informasi yang akurat ya, karena Rajendra akan menarik manusia untuk berbuat Taktuk. iya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.